nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Pemateri hari ini akan tampil Bapak Aprilianto Hernadi, Sarjana Teknik. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu lagi di presentasi orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K SMK Negeri 1 dan Lokal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oke, langsung saja tentang pembahasan di bab 4. Oke, tentang RHK, rencana hasil kerja tersebut adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Dalam konteks P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, RHK mencakup rencana kegiatan, indikator kerja, serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. Oke, kemudian RHK isinya pada umumnya meliputi yang pertama yaitu rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, indikator kerja. Indikator kerja yaitu tolak ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kegiatan tersebut, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaannya. Oke, untuk berikutnya yang ketiga, target atau sasaran atau hasil yang diharapkan dalam periode waktu tertentu yang dapat diukur dengan indikator kerja. Outputnya, hasil nyata dari kegiatan yang dilakukan seperti dokumen, laporan, atau produk lain yang relevan. Yang kelima, nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip serta akuntabilitas, kompetensi kerjasama, dan inovasi yang harus diterapkan dalam pencapaian hasil kerja. Jadi secara garis besar, fungsi RHK sendiri adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Kemudian rencana hasil kerja tahunan P3K berdasarkan Permen PAN RB tahun nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil, bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi atau unit kerja, melakukan pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja, dan penilaian kinerja, serta menentukan tindak lanjut penilaian kinerja. Sistem manajemen kinerja P3K Jabatan Fungsional Guru mengikuti sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Baiklah, ini langsung ke unit kerja yang saya tepati, yaitu di SMK Negeri 1 Randuboan Dongkal. Kebetulan saya mengampu pelajaran produktif teknik pemesinan. Instansi atau unit kerja saya sendiri, yang pertama membentuk siswa atau alumni berakhlakul karimah dan berperilaku terpuji, kemudian menghasilkan alumni kompeten sesuai tuntutan industri dan mampu bersaing di era yang semakin kompetitif. Yang ketiga, membentuk karakter yang unggul, responsif, dan akurat dalam melihat serta memanfaatkan peluang bekerja dan berwirausaha. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi pada berbagai sistem penyelenggaraan sekolah. Kelima, membentuk situasi yang kondusif dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keenam, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan dunia usaha atau dunia industri.
Yang terakhir, memenangkan kejuaraan akademik dan non akademik minimal di tingkat provinsi. Kemudian RHK dari pimpinan, yaitu kepala sekolah atau unit pekerja mandiri. Yang pertama, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang kedua, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, tersusunnya kurikulum profesional satuan pendidikan (KOSP) yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum profesional satuan pendidikan atau KOSP. Dan yang terakhir, dari RHK pimpinan, terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk meneruskan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Baik, ini tentang RHK yang fancy dari kepala sekolah. Kemudian akan saya bahas tentang RHK saya sendiri, rencana hasil kerjanya. Yang pertama, yang terintervensi itu meningkatnya kinerja kepala sekolah melalui konsultasi kinerja yang fokus pada memandu perencanaan pembelajaran dan penilaian. Ini sudah saya lakukan, yaitu tersusunnya laporan program perencanaan pembelajaran seperti pembuatan modul ajar, pembuatan ATP untuk versi yang kurikulum IPK, itu dari setiap tahunnya dalam jangka waktu rentang 1 tahun. Ada, kalau pembelajaran produktif otomatis ada 2 laporan yang saya susun di sini, karena guru produktif itu harus menguasai seluruh komponen di bidangnya dalam kompetisinya. Pokoknya saya dari dalam teknik permesinan ada pelajaran pembelajaran, ada mesin fresh, ada mesin bubut, kemudian ada CNC-nya, jadi kemudian ada alat ukurnya, macam-macam. Jadi setiap subbab itu harus kita kuasai. Kebetulan saya mengampu pemesinan fresh untuk kelas 11 dan kelas 10 saya dasar kejuruannya. Jadi sekitar alat ukur, jadi saya membuat 2 dokumen pembelajaran atau laporan pembelajaran seperti modul ajar itu. Kemudian terkelola pembebasan guru untuk pendidikan, kemudian pengembangan pendidikan. Ini terlaksananya kegiatan pembelajaran. Ya, dalam kegiatan pembelajaran otomatis ada 2 tipe versi, yaitu pembelajaran secara teoritis dan pembelajaran secara praktis atau melakukan praktikum atau tugas kerja untuk setiap siswanya. Itu kemudian yang ketiga, meningkatkan kinerja serta melalui kegiatan pengembangan kompetensi. Ini otomatis untuk guru kejuruan atau guru produktif otomatis harus meningkatkan terus kompetensinya dalam setiap tahunnya. Apalagi sekarang ada lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang setiap 3 tahun harus berpanjang. Otomatis untuk guru produktif harus mengembangkan kompetensinya melalui diklat ataupun mentoring atau seminar di luar. Jadi termasuk magang itu sendiri. Jadi itu untuk kewajiban guru kejuruan atau guru produktif. Mungkin begitu aja yang saya sampaikan. Makasih, saya kembalikan ke moderator. Aplaus dulu untuk Pak April. Baik Bapak Ibu, sudah dipaparkan oleh Pak April. Mungkin ada 1 atau 2 hal yang menggelitik panjenengan untuk bisa dipertanyakan terkait dengan materi LHK yang Pak April kemukakan. Mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Pak Bajari. Terima kasih Junior. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak April yang tadi sudah
metode apa yang Anda gunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? Terus, Oke, metode yang saya laksanakan dalam melaksanakan pembelajaran, karena otomatis guru produktif itu mempunyai jam yang langsung dalam satu hari itu banyak, karena apalagi berkenaan dengan praktikum. Jadi rata-rata emang lebih dari 4 jam dalam satu kali pertemuan. Jadi dalam waktu, kebetulan saya dalam satu hari itu mengampu 2 kelas dalam 1 minggu, dari jam pertama sampai jam terakhir, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Sementara yang kelas 12 masih melakukan PKL. Saya contohkan untuk kelas 11, saya mengampu pada pengoperasian mesin freeze. Saya memilih untuk memakai metode project based learning. Artinya ada project yang harus diselesaikan siswa dalam 1 hari itu, harus selesai apapun jadinya, bentuknya apa, dari itu langsung diadakan penilaian di situ. Kalau saya kira gitu, Pak. Jadi tidak mungkin dalam waktu 10 jam itu saya ngomong terus atau kasih materi terus, itu enggak. Jadi tetap dulu itu melakukan praktikum. Jadi yang saya pilih metodenya project based learning. Mungkin itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Dari Bapak Rektor ada tanggapan, saran atau petunjuk? Baik, terima kasih. Bagus. Ini tadi menyampaikan ini kan, kalau di SMK ada istilah setting hosting, beda dengan yang SMK. Baik, kami sebagai rektor setelah baca ini coba, kalau begitu kan harus menguasai betul strategi pembelajaran, landing yang digunakan dalam untuk April sendiri ini dalam menggunakan metode yang digunakan pada waktu pembelajaran ini pada setiap pertemuan setiap program ini atau bagaimana, kalau di sana ada istilah produksi, di sana ada dunia usaha juga yang ada di usaha. Silakan. Terima kasih untuk Pak Moreno. Ya, di SMK terutama untuk guru kejuruan, terutama di bidang teknik, pembelajaran, kalau saya sendiri berbeda dengan otomotif yang kayak membongkar memasang itu. Kalau di teknik mesin sendiri itu membuat produk, Pak. Kalau saya membuat produk, makanya di mesin freeze itu bisa membuat untuk benda persegi, kemudian ada alurnya, kemudian kayak kunci itu, kemudian bisa membuat roda gigi. Jadi dalam satu pertemuan itu bisa harus membuat satu produk. Kebetulan kan dalam satu pertemuan itu setelah adanya sistem blocking, artinya pelajaran 2 minggu untuk pelajaran produktif itu dijadikan 1 kali pertemuan. Makanya panjang banget, Pak. Terutama di saya itu juga ada keterbatasan di jumlah alat atau mesin. Jadi tidak setiap anak itu langsung bekerja langsung mengoperasikan mesin, ya. Jadi saya bikin kelompok, dengan terkelompok ada pengawasan dari saya sampai terakhir, kemudian membuat benda kerja yang ditugaskan berkelompoknya, kemudian ada laporannya di situ. Jadi selama pembelajaran otomatis setiap siswa mendapatkan hak belajarnya masing-masing. Jadi tidak dalam 1 hari itu tidak kelompong gitu aja. Jadi dari pembelajaran secara teoritis kemudian dilanjutkan penugasan baik produk gitu. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan materi
beberapa